Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Video kali ini menampilkan kekuatan militer 10 negara Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara kini tengah dalam tensi yang meningkat. Bukan karena gejolak internal, kondisi lebih disebabkan sengketa antara Amerika dengan Cina di kawasan itu. Kedua negara superpower, baik Amerika yang sudah lama menguasai dunia maupun Cina yang kini ekonomi dan militernya tumbuh dengan pesat, coba menancapkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Dengan Cina, masalah negara-negara Asia Tenggara lebih kompleks. Cina mengklaim sejumlah teritori perairan negara-negara Asia Tenggara yang secara internasional diakui milik negara-negara tersebut. Mulai dari Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, bahkan Indonesia berselisih dalam sejumlah tapal batas dengan Cina. Negara-negara maju terutama Amerika mengkhawatirkan Cina yang kini tumbuh dengan pesat. Mereka tak ingin dominasinya di kawasan Asia Tenggara terganggu oleh negara tirai bambu tersebut. Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Trisulistyo, mengatakan Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi hotspot bila pertikaian memuncak. Ketergantungan Indonesia terhadap Cina dan Barat mengakibatkan negara ini terjebak dalam pusaran konflik perebutan pengaruh di Laut Cina Selatan. Bagi Cina, kawasan Laut Cina Selatan adalah wilayah mereka. Sedangkan Amerika menganggap ini adalah kawasan internasional yang bisa dilalui siapa saja. Bagi negara-negara ASEAN, sebagian kawasan yang diklaim Cina adalah wilayah mereka yang diakui secara internasional. Inilah titik panas perebutan kawasan, belum lagi mengingat Laut Cina Selatan yang sangat strategis. Melihat sikap Cina yang cenderung agresif, juga ekspansionis, negara-negara Asia Tenggara lebih cenderung pada Amerika. Keberpihakan ASEAN itu dapat terlihat kala negara-negara tersebut menggelar sejumlah latihan militer dengan negeri Paman Sam dan sekutu-sekutunya. Namun masalah tak usai hanya sampai di situ. Cina juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap 10 negara Asia Tenggara. Kendati condong ke barat, negara-negara Asia Tenggara secara hubungan ekonomi sangat erat dengan Cina. Banyak pinjaman-pinjaman, proyek infrastruktur, ekspor-impor, dan aneka hubungan mutualisme lainnya. Sejak didirikan pada tahun 1967, ASEAN telah menjadi landasan kebijakan luar negeri negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini juga sangat penting dalam mengamankan perdamaian dan keamanan di kawasan selama momen Perang Dingin. Sebelum ASEAN terbentuk, kawasan ini sangat rapuh. Negara Asia Tenggara satu dengan lainnya bertikai. Kini ASEAN telah mampu membentuk kawasan yang lebih sejahtera dan damai. Bahkan mantan Presiden Dewan Keamanan PBB, Kishore Mahbubani berpendapat ASEAN pantas dianugerahi Nobel Perdamaian atas serangkaian sikap yang dibuat dalam menjaga keamanan dan perdamaian kawasan. Namun kini perdamaian itu berada dalam ancaman. Banyak negara Asia Tenggara menghadapi ancaman nyata dalam bentuk sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, termasuk Indonesia adalah 5 negara ASEAN yang kini terus bersitegang dengan Cina. Sementara 5 negara lain yang berbasis darat tidak memiliki sengketa sama sekali. Perbedaan ini membuat ASEAN seolah terpecah. Ada negara-negara berbasis darat yang tak memiliki sengketa dengan Cina. Mereka malah banyak bekerja sama dengan negara komunis itu.
ini membuat ASEAN sulit satu sikap dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan. Jangan lupa, ASEAN bukanlah organisasi militer semisal NATO. Di NATO, seluruh anggota sepakat ancaman terhadap salah satu anggota akan menjadi ancaman bersama. Negara lain akan turun membantu jika satu saja dalam bahaya. Di ASEAN konsepnya tidak seperti itu. Bahkan selama Perang Dingin Amerika dengan Uni Soviet, ASEAN memposisikan diri sebagai kelompok netral. Inilah yang terjadi saat ini di tengah rivalitas Cina dan Amerika di kawasan Laut Cina Selatan. Negara-negara Asia Tenggara yang sebagian kawasannya diklaim Cina memilih coba mencari jalan damai. Jadi ribet ini bos. Mau perang belum tentu 10 negara ASEAN sepakat saling bantu. Mau damai juga susah. Ini wilayah kita diklaim sama Cina. Mau berpihak ke Amerika juga tidak bisa sepenuhnya. Ingat, banyak negara Asia Tenggara terikat secara ekonomi dengan Cina. Berat ini masalah ASEAN. Jadi bagaimana nih ASEAN? Nggak mau bertransformasi seperti NATO? Jadi aliansi yang saling melindungi? Kayaknya nggak bakalan bisa. Lagian, kalaupun 10 negara Asia Tenggara disatukan kekuatan militernya, kita tetap di bawah Cina, apalagi Amerika. Ujung-ujungnya cari jalan damai ini. Damai memang jalan terbaik, tapi bukan berarti kita diam jika harga diri diinjak-injak. Indonesia sebagai negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara juga perlu bertindak. Mengambil sikap yang lebih pas dan tepat sehingga bisa menjadi contoh dan rujukan 9 negara Asia Tenggara lainnya. Sekian dulu untuk episode kali ini. Wassalam.